Peggy Setiawan telah bebas bukan berarti kasus pembunuhan Vina telah tuntas. Bebasnya Peggy juga dinilai menjadi angin segar bagi 8 terpidana lainnya. Terlebih banyak kalangan yang meragukan penetapan status 8 tersangka. Lantas bagaimana kelanjutan kasus pembunuhan Vina? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung lewat sambungan Zoom. Ada kuasa hukum keluarga Vina, Raden Reza Pramadia, Ketua DPP Partai Perindo, ada Tama Langkun, serta tenaga ahli utama kantor staf Presiden, Ali Mokhtar Ngabalin. Selamat malam, Bapak-Bapak semuanya, apa kabar? Sehat? Renat, selamat malam. Sehat. Ya, kita masih kembali membahas kasus pembunuhan Vina ya, Bang Ali, Pak Reza dan juga Bang Tama, karena ini sudah menjadi isu nasional ya. Saya mau ke Pak Reza terlebih dahulu, kuasa hukum keluarga Vina yang kita tahu memberikan tanggapan bahwa ikut mengapresiasi ketika Peggy Setiawan dinyatakan pra-peradilan dikabulkan begitu. Apa yang menjadi alasan mengapa kemudian keluarga Vina juga ikut mendukung keputusan ini bahwa Peggy kalau memang tidak bersalah sebaiknya kemudian dibebaskan? Iya, kita memang dari awal itu kan mengikuti jalannya persidangan, bahkan sebelum dari jalannya persidangan itu dari awal pihak Polda Jabar menangkap terduga Peggy Peron atau Peggy Setiawan. Itu kan kita meminta kepada pihak kepolisian untuk merilis wajah dari pelaku. Tapi kan memang belum dirilis pada saat itu. Dan juga sampai setelah kita di media berbicara mohon untuk dirilis, akhirnya dirilis wajah Peggy. Dan itu kan akhirnya menimbulkan kontroversi karena dua terduga DPO lainnya dinyatakan fiktif. Itu yang masih mengganjal di kita. Itu yang makanya akhirnya kita membuat statement, ya kita masih belum menerima kalau terdua dinyatakan fiktif. Lalu yang di BAP dan segala macam mereka lakukan itu kan berarti kan semua harus diulang rangkaian dari awalnya. Oke, Pak Reza, apakah artinya keluarga Vina atau tim kuasa hukum juga sebenarnya sejak awal tidak yakin ya dengan sosok Peggy yang kemarin sempat ditangkap oleh kepolisian ini? Iya, karena kenapa tidak yakin juga, karena dari menurut kami sangat terburu-buru dalam menetapkan status tersangka. Jadi itulah mengakibatkan kegaduhan di masyarakat sampai saat ini ya memang dari awalnya terburu-buru itu yang masih kurang saksi, alat bukti sehingga banyak bermunculan saksi dan akhirnya timbul kegaduhan sampai saat ini. Oke, tapi buat Anda ketika Peggy Setiawan ini dikabulkan pra-peradilannya, ini membuat semakin bingungkah bagi keluarga Vina yang mencari keadilan ya? Atau justru ini menjadi pintu masuk yang justru lebih baik artinya dalam hal mencari keadilan bagi keluarga Vina ini? Ya justru dengan dibebaskannya ini berarti kan kita semakin bertanya-tanya. Dibebaskan dalam arti kalau menurut tim kami dari Hotman 911 itu sebetulnya bukan bebas berarti membebaskan dari pokok perkara, itu hanya bebas dari kasus di pra-peradilan. Dan itu secara substansi hanya ada pelanggaran hukum acara saja. Jadi kemungkinan prosedur nanti ya? Peggy Setiawan dipanggil kembali sebagai saksi itu bisa saja terjadi. Karena kan yang kemarin itu kan karena tidak ada panggilan sebagai saksi dahulu, itu yang diutamakan, fokusnya kan di situ pra-peradilan itu. Nah, jadi kalau misalkan nanti ke depannya Peggy Setiawan dipanggil kembali sebagai saksi itu kan mungkin saja dan sah-sah saja karena sesuai dari peraturan yang ada. Oke. Jadi bagi Anda itu yang bikin kita ya, jadi bagi Anda ini diputuskan pra-peradilan diterima atau dibebaskan satu tersangkanya begitu, ini karena prosedural saja atau secara substansi, secara pokok perkara memang sudah meyakini bukan ini Peggy yang dimaksud? Karena memang dari awal itu kan kita tidak meyakini kalau bahwa ini Peggy yang dimaksud. Kenapa? Karena dari di berita acara dari 6 terpidana itu 5 menyatakan itu bukan Peggy si pelaku dan 1 terpidana itu menyatakan itu Peggy si pelaku. Jadi kan kita dari situ bisa mengambil kesimpulan bahwa ya ternyata bukan ini Peggy si pelaku, tapi itu kan kita kembalikan lagi kepada pihak kepolisian untuk menyelidiki lebih lanjut. Oke, sebelum saya ke Mas Tama, nanti dari perspektif hukum saya mau ke Bang Ali dulu. Bang Ali, tadi kita juga mendengar ya, Peggy mengatakan terima kasih Pak Jokowi dan lain-lain. Terakhir kita tahu Pak Jokowi mengatakan tolong dikawal secara transparan kasus Vina ini karena sudah menjadi kasus nasional begitu. Apa yang menjadi catatan Anda ketika ada babak baru orang yang
ditersangkakan sebelumnya, kemudian dinyatakan bebas lewat jalur pra-peradilan? Ya, yang pertama saya kira terima kasih ya penjelasan Bang Reza, ada juga Tama ya. Renat, jadi begini, paling pertama dan penting bagi kita adalah mari kita menempatkan posisi kita masing-masing, tetapi kita mesti sepakat bahwa memposisikan institusi-institusi negara itu sebagai satu institusi yang harus kita punya rasa kepercayaan. Jadi ada trust building yang memang harus kita menyerahkan perkara ini kepada institusi negara atas perintah undang-undang, kemudian institusi negara ini bisa melaksanakan tugas-tugas terkait dengan fungsi, kedudukan, dan peran mereka. Karena itu dua kata dari Presiden Joko Widodo, tadi Reinhard sudah ulangi, Presiden telah memerintahkan Kapolri, ya, Polri dalam hal ini untuk kawal proses ini dengan baik, kemudian transparan. Itu yang saya maksudkan bahwa baik di mahkamah sendiri maupun kepolisian negara Republik Indonesia, kita punya tanggung jawab untuk kasih tahu kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa mereka ini adalah institusi negara yang dipimpin oleh masyarakat, dikelola dengan baik, sehingga ketika kita menghadapi perkara-perkara seperti ini, kita harus menyerahkan ini sepenuhnya kepada institusi negara itu agar proses-proses ini bisa berjalan dengan baik. Salah satu di antaranya hari ini kita telah mendapatkan informasi tentang Peggy juga bebas, kemudian nanti akan seterusnya dengan Saka dan lain-lain sebagainya. Itu yang menurut saya poin pertama yang mudah-mudahan bisa menghiasi dialog kita pada petang ini. Oke. Bahwa kemudian juga publik akhirnya juga bertanya-tanya kemudian mengapa bisa ada penetapan tersangka yang mungkin disebutkan salah kalau dari putusan pra-peradilan ini. Menurut Bang Ali bagaimana itu? Karena kan ini kembali ke trust building tadi. Akhirnya mungkin banyak publik yang menjadi ragu begitu dengan institusi penegak hukum kita. Iya, karena itu dua hal. Hal yang pertama bahwa ini pertama kan orang bicara tentang bukti, kemudian orang bicara tentang proses, kemudian fakta-fakta yang ada dengan kasus yang lumayan lama loh ini, lumayan lama ya. Karena itu penting bagi kita untuk memposisikan diri untuk memberikan kepercayaan penuh kepada institusi negara ini, bahwa di sana sini ada hal-hal yang memang harus perlu mendapatkan koreksi, kemudian betapa gesitnya para pengacara, keluarga, teman-teman LSM dan lain-lain, saya kira iya. Tetapi proses ini harus tetap harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rasa trust building kita untuk kepada institusi-institusi negara ini. Makanya kenapa Bapak Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa ini harus dikawal kasusnya, perkaranya, kemudian transparan. Saya juga ingin mengatakan bahwa kita memberikan apresiasi yang luar biasa kepada teman-teman Polri yang terus dengan profesionalismenya bekerja. Mudah-mudahan kasus ini bisa cepat selesai dan kita bisa mendapatkan hasil dari kerja-kerja nyata ini. Oke, Mas Tama, pandangan Anda dari segi hukum bagaimana ini dampak dari putusan pra-peradilan hari ini terhadap penuntasan kasus pembunuhan Vina? Silakan. Ya, Reinhard, tadi apa yang Bang Reza sampaikan, kemudian Bang Ali sampaikan kan sebetulnya sudah menjadi pintu masuk ya, bahwa kemudian putusan yang ada hari ini itu harus sama-sama kita hargai, kita harus hormati. Nah, dalam putusan tersebut sebetulnya mengkonfirmasi kekhawatiran-kekhawatiran soal transparansi, kekhawatiran tadi tergesa-gesa, terburu-buru menurut kuasa hukum keluarga. Ini kan sebetulnya mengkonfirmasi itu. Jadi penyidik, kepolisian, tolong ya kembali ke materialnya ya. Karena apa? Secara formilnya Anda ada beberapa kesalahan. Yang pertama tadi misalnya secara garis besar, putusan itu bilang satu, dalam proses itu tidak sesuai dengan prosedur. Jadi prosedurnya ada yang dilewati, ada yang nggak dipenuhi. Yang kedua, itu tidak ada panggilan pemeriksaan. Jadi nggak pernah dipanggil, tiba-tiba sudah tersangka, tiba-tiba dia DPO.
Nah yang ketiga itu tidak ada bukti atau bahasa putusannya belum ada bukti permulaan yang cukup untuk memulai penetapan tersangka. Nah jadi karena tahapan-tahapan formil itu, hukum acara itu yang kemudian belum terpenuhi, sehingga pengadilan memutuskan penetapan tersangkanya Peggy dibatalkan, kira-kira begitu. Nah kemudian dari situ barulah kita harus kembali lagi ke dalam kasusnya. Karena apa? Tidak bisa kemudian semua orang happy, senang begitu karena udah ada putusan pengadilan. Tidak bisa. Kenapa? Karena harus kembali ke urusan utamanya. Ada pelaku-pelaku yang belum terungkap, ada misteri-misteri yang kemudian bagi keluarga korban, bagi kita semua, itu adalah sesuatu yang harus diselesaikan oleh kepolisian. Jadi penyidik harus tetap bekerja lagi. Nah, bukti-buktinya belum ada. Artinya secara materialnya, secara perbuatannya, ini siapa sih? Peggy yang dimaksud, Peron ini yang dimaksud, ini yang mana? Siapa orangnya? Nah, artinya kembali ke sana. Jadi kerja kepolisian yang tadinya mungkin dianggap agak menyimpang karena hukum acaranya belum dipenuhi, harus balik lagi. Tadi juga disampaikan, kalau kemudian Peggy yang Setiawan ini diperiksa lagi, boleh nggak? Ya boleh. Kemudian lakukan pendalaman lagi, boleh nggak? Ya boleh. Karena apa? Tetap kepolisian harus mencari kebenaran sebenar-benarnya. Tapi tentu saja dalam konteks ini urusannya adalah bagaimana mengungkap siapa pelakunya. Jadi identitasnya itu siapa sih Peron ini? Orangnya mana sih? Bentuk mukanya seperti apa? Usianya berapa? Nah inilah kemudian hal-hal yang harus kita kembali lagi ke dalam pokok permasalahan. Nah ini yang menurut saya ke depan akan menjadi konsekuensi dari sebuah putusan pra-peradilan yang sudah diputuskan oleh pengadilan negeri. Jadi demikian, Renhat. Jadi memang secara pra-peradilan sudah diputuskan, tapi ini belum sepenuhnya tuntas sebetulnya ya, Mas Tama, bagaimana? Belum tuntas, masih misterinya masih banyak. Saya rasa harus ada keadilan untuk keluarganya Vina juga, begitu ya. Karena pelaku sebenarnya belum semuanya diungkap, misterinya belum ada putusan pengadilan yang bersifat tetap, ini baru hanya soal formilnya. Bahwa menersangkakan Peggy Setiawan, menangkap Peggy Setiawan, itu nggak benar. Kenapa? Karena tadi, buktinya mana sih, bukti permulaannya? Terus kemudian pemeriksaannya mana sih, kok tersangka belum diperiksa, sudah ditahan, terus mana sih kok keluarga belum diinformasikan? Nah sehingga ini yang kemudian harus balik lagi ke dalam materi perkaranya. Jadi pada waktu itu siapa saksinya, mana alat buktinya, rekan-rekan kita di kepolisian, penyidik yang bertugas itu masih punya tanggung jawab yang sangat berat untuk menuntaskan perkara itu. Oke. Bang Ali, jadi kalau kemudian kita menerjemahkan arahan Presiden ya, dikawal dan transparan, ini sejauh mana kemudian transparansi itu harus dilakukan oleh semua pihak penegak hukum, dan dikawal ini juga harus sampai sejauh mana yang kemudian kita berharap ini benar-benar sampai tuntas, Bang Ali? Ya, kata kunci tadi Tama, jadi pokok perkara, kata kunci tadi. Kata kuncinya itu adalah pokok perkara dengan pintu masuknya Peggy Setiawan ini dibebaskan, kemudian dia bisa kembali ke rumah, maka ini menjadi inti bahwa semua bisa terbuka dengan baik. Dua hal yang pertama itu adalah proses yang nanti akan dijalankan, prosedurnya, prosesnya ini memang harus terbuka, harus bisa diliput oleh semua media online, media sosial, media cetak, dan lain-lain. Dan yang kedua, saya berkali-kali ingin mengatakan bahwa kita mesti memberikan kepercayaan penuh kepada bapak-bapak dan ibu yang ada di kepolisian negara untuk menjalankan tugas yang menurut saya ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan, menjadi tugas penting untuk bisa mengungkapkan duduk perkara yang sebenarnya. Dengan pesan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo untuk mengawal dan transparan, itu artinya bahwa jangan lagi ada salah tangkap, jangan lagi proses ini tertutup, jangan lagi prosedur ini dilanggar. Karena kesian orang itu bisa dihukum tanpa bersalah. Adegium yang tadi diawali oleh Pak Mahfud itu kan luar biasa itu. Lebih baik membebaskan 1.000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Jadi konsekuensinya bagi kita itu adalah ini menjadi tempat yang terpenting. Saya terima kasih Tindo juga bisa menjadikan malam ini, petang ini untuk acara ini, dan
kami dari kantor staf Presiden Republik Indonesia tadi saya berdialog panjang dengan Pak Muldoko atas perintah Pak Muldoko, kemudian kami menyampaikan pesan ini kepada seluruh khalayak ramai terkait dengan bagaimana proses ini bisa segera selesai dan menemukan siapa misteri tokoh kejahatan di balik pembunuhan ini. Itu kata pokok menurut saya. Oke, Gitu. Baik. Pak Reza, setelah putusan pra-peradilan hari ini, apa yang diharapkan keluarga Vina dalam hal proses pengungkapan kasus ini agar semakin transparan dan juga terus dikawal sampai dengan akhir? Sempat kemudian kita muncul ada desakan TPF dan lain-lain. Apakah itu masih terus disuarakan atau tidak? Tapi dijawabnya nanti, kita break dulu ya. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, saya lanjutkan dialognya. Kita selesaikan juga di segmen ini untuk dialog soal pembunuhan Vina ini ya. Kita setelah Peggy dinyatakan bebas lewat pra-peradilan. Masih bersama dengan Bang Ali Ngabalin, Mas Tama Langkun dan juga Pak Raden Reza Pramadia. Saya ke Pak Reza, kuasa hukum keluarga Vina. Ada sejumlah tersangka lain ya yang sekarang juga eksesnya adalah disebut-sebut ini juga harus tinjau kembali lah begitu kira-kira putusan yang sudah diberikan. Apa tanggapan kuasa keluarga Vina pada tersangka-tersangka yang lain yang saat ini mungkin masih menjalani hukuman? Iya, itu kan hak dari setiap warga negara ya untuk melakukan langkah dan upaya hukum. Kita memang di sini sebagai pihak korban, jadi hanya melihat kasus ini seperti apa, dan kita juga tadi berharap kepada Presiden Joko Widodo dan Bang Ali mohon dibantu disampaikan ke Pak Presiden. Kita juga minta dibentuk tim pencari fakta yang independen yang berisi dari para profesor hukum pidana dari beberapa universitas terkemuka yang nantinya akan bersinergi dengan pihak polisian agar kasus ini lebih transparan, lebih independen. Jadi itu harapan kami biar untuk membuka kasus ini lebih terang benderang, atau mungkin kalau ada yang ditutupi ya biar terbuka tabir ini ada apa sebenarnya dari 8 tahun silam masih seperti ini. Menyisakan 3 terduga DPO yang akhirnya dinyatakan fiktif, 2 terduga DPO yang 1 dinyatakan terburu-buru menentukan tersangka akhirnya dibatalkan. Jadi itu kan ada apa dengan kasus ini? Itu yang perlu kami mohon bantuan ke Pak Presiden mungkin melalui Bang Ali gitu kan, mohon disampaikan. Jadi biar sebagai contoh juga sistem peradilan di negeri kita nanti ke depannya gitu kan, biar masalah ini tidak terulang lagi. Itu harapan kami seperti itu. Oke. Sudah ada Polri, menurut Anda sudah belum cukup sehingga perlu mendorong adanya TPF secara independen, Pak Reza? Tentunya Polri Indonesia itu luar biasa, profesionalismenya luar biasa, apalagi Polri yang presisi sekarang. Tapi kan kita semua itu kan manusia biasa, tetap butuh bantuan dari teman-teman ahli lainnya untuk sama-sama bersinergi menyelesaikan kasus ini. Karena dari 8 tahun ini kan yang kita ketahui kan malah jadi menimbulkan kegaduhan yang luar biasa gitu. Kalau dari sudut pandang keluarga Vina ya, sebagai korban begitu, apa sih argumentasinya sampai kemudian mendorong, sepertinya perlu ini ada TPF secara independen yang dibentuk oleh Presiden langsung? Iya, jadi tanggapan pihak keluarga itu kan sebetulnya kemarin juga setelah putusan itu kan sebetulnya sedih juga, sedihnya kasus ini jadi terkatung-katung, terus kalau memang ada yang salah tangkap atau apa itu nanti seperti apa. Jadi kan dari pihak keluarga itu kan mengulang-ulang terus kesedihan. Jadi ini seperti apa, kenapa akhirnya endingnya seperti ini, nanti ini salah tangkap, ini seperti apa ya, banyak sekali kesedihan kemarin sebetulnya. Jadi kalau ini sih ibaratnya kasus ini akan dibawa kemana endingnya. Oke. Bang Ali, perlukah atau mungkinkah dibentuk TPF oleh Presiden? Ya, jadi saya ingin menyampaikan begini ya. Kita sudah mendengar tanggapan Bapak Kapolri, kemudian 2 kata yang keluar dari pernyataan Bapak Presiden ketika teman-teman wartawan bertanya kepada Presiden. Yang pertama itu adalah kawal dan transparan. Ini 2 sangat mendasar sekali, sangat mendasar. Karena itu tadi saya awali dengan saya percaya, saya hormati apa yang disampaikan oleh Bang Reza. Mari kita lihat kinerja kepolisian negara hari ini
dengan keputusan mahkamah kemudian membebaskan Peggy, dan teman-teman Polri di Jawa Barat luar biasa begitu cepat menyikapi ini, dan proses ini insya Allah dua kata apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden itu saya punya keyakinan Bang Reza bahwa ini akan bisa segera selesai dengan baik. Amin. Oke, saya ke Mas Tama. Perlu tidak sih Mas Tama ada TPF sebenarnya ya dengan cerita mengenai kasus pembunuhan Vina ini dan juga Eki dan kompleksitas yang mungkin menyelimuti ya, karena ini kan waktunya sudah cukup lama ya, 7-8 tahun yang lalu. Ya, terkait dengan perkara ini kan sebetulnya putusan pra peradilan ini sebetulnya bisa menjadi pintu masuk untuk melakukan evaluasi. Jadi evaluasi dalam konteks penanganan perkaranya. Nah, siapa kemudian yang bisa mengevaluasi penanganan perkara ini? Ya tentu saja satuan yang ada di atasnya. Kalau kemudian dia ada Polda, tentu saja Mabes Polri melalui Barreskrim, dia bisa berikan atensi. Jadi silakan atensi dari Barreskrim untuk tangani perkara ini, gitu ya. Karena tadi pertimbangannya karena soal soal waktu yang sangat lama, kemudian boleh jadi kita bisa gunakan istilah revictimisasi. Jadi kalau korban ini udah jadi korban lagi. Karena kenapa tadi? Kecewa dia, sakit hati, secara psikologis juga terganggu. Ini juga jadi pertimbangan penting dalam penanganan perkara ini. Jadi menurut saya itu bisa dilakukan, jadi pilihan awal. Nah kemudian dalam konteks pengawasan perkara itu kan ada banyak juga lembaga-lembaga kuasi negara yang memang disiapkan, yang memang dibentuk oleh negara buat mengawasi itu. Apa saja? Kalau dalam konteks peradilannya ada yang namanya komisi yudisial. Jadi komisi yudisial juga harus pantau juga nih proses peradilan yang memang sudah berjalan. Kalau kemudian ada pertanyaan misalnya tadi bagaimana pelaku-pelaku lainnya. Nah menurut saya kita juga harus pisahkan mana yang itu soal formil, mana yang soal material, dan saya rasa komisi yudisial juga bisa melakukan eksaminasi. Jadi putusan yang lama silakan dieksaminasi kalau memang ada keraguan-keraguan yang muncul di sana. Nah yang lain-lainnya misalnya seperti Komisi Kepolisian atau Kompolnas, kita juga bisa dorong mereka untuk awasi ini. Coba dicek negara, betul, prosesnya, karena ini ada penyidik yang sedang bertugas. Nah jadi saya rasa ini bisa dilakukan secara berlapis. Baru kemudian memang ketika itu semuanya macet, kita harus masuk ke soal tim khusus. Ya, tim khusus ini kan juga bukan sesuatu yang aneh di kepolisian. Itu banyak juga memang dibentuk TPF ya. Dari mulai perkara-perkara yang berhubungan isu hak asasi manusia, kemudian terakhir misalnya kasus Brigadir Baradae yang kemudian ada pembunuhan terkait dengan kepada Brigadir Joshua ya kan. Itu kan juga ada tim khususnya. Jadi saya rasa itu bisa dilakukan secara bertahap. Tapi yang kita harus utamakan adalah soal bagaimana kemudian perkara ini bisa diungkap. Dan saya rasa partisipasi dari Pak Presiden dengan dia memberikan pernyataan itu saya rasa sesuatu yang menjadi strong point begitu ya. Ada kekhawatiran juga pasti bagi penyidik kalau kemudian perkaranya nggak benar nanganinya. Kenapa? Ini Presiden sudah bicara loh. Masa perintah dari Presiden mau di bypass atau mau dikhianati begitu aja. Jadi saya rasa ini juga akan menjadi tekanan bagi penanganan perkara. Jadi saya rasa tentu saja ini akan menjadi pertimbangan ya, itu usulan yang sangat menarik menurut saya ketika ada TPF, ada tim pencari fakta lah, atau tim independen, saya rasa itu juga boleh juga. Jadi saya rasa semua instrumen bisa digunakan untuk mengungkap perkara yang memang sudah cukup lama dan ini saat menyita perhatian publik. Demikian. Jadi ada banyak instrumen, ada banyak mungkin upaya atau jalur untuk melakukan evaluasi ya, Mas Tama, dari putusan yang terjadi pada hari ini. Ya betul, itu ada banyak karena ya memang kita juga harus tetap ya, kita harus percaya sama kepolisian, kita harus serahkan ini karena mau siapa lagi yang menangani. Kita harus serahkan kepada negara melalui kepolisian. Jadi polisi ini kan mewakili negara, merepresentasikan perintah Pak Jokowi dalam konteks mengungkap perkara. Jadi dia harus kita percayai, tapi memang karena ada pra peradilan yang kemudian sudah putus, nggak salah juga kalau kemudian memang instrumen pengawasannya ditingkatkan, semua lembaga kuasi negara juga ikut mengawasi penanganan perkara ini. Demikian, Renat. Bang Ali, silakan Bang Ali. Ya, satu catatan penting bahwa untuk kemajuan teknologi yang begini luar biasa di negara kita hari ini,
saya mau bilang bahwa sedetik pun tidak ada satu orang pun yang bisa bersembunyi di balik kecurangan, kebohongan, dan lain-lain. Mulai dari proses, kemudian transparannya, bagaimana pengawalannya, sampai dengan hari ini. Saya juga ingin menyampaikan bahwa ketika ada salah prosedur yang dilakukan oleh siapa saja institusi yang menangani kasus ini dengan perkara ini, dia akan repot. Karena publik ini sudah sangat amat pandai. Masyarakat itu sangat amat pintar dengan semua proses-proses yang ada. Karena tadi Bapak Presiden menyebutkan dia harus transparan, terbuka, awal sampai selesai. Itu artinya bahwa, benar tadi kata Tama bahwa institusi negara ini adalah representasi terpenting dari kepercayaan publik kepada semua institusi yang dibuat berdasarkan perintah undang-undang. Yang kedua, tadi ada kuasa negara yang juga melakukan pengawasan yang tidak bisa terpisahkan. Karena itu ini kasus sudah menjadi kasus nasional, sehingga tidak boleh ada satu orang pun yang coba-coba bercanda dan bermain atau berselancar dalam kasus ini. Apalagi bersembunyi ya Bang Ali Mohtar Ngabalin. Nggak bisa. Akan terungkap begitu ya. Iya. Ya, Pak Reza, terakhir dari Anda, sekali lagi apa yang kemudian disampaikan dari keluarga korban dengan tingginya mata publik mengawasi kasus ini dan babak demi babak yang ke depan pasti akan masih ada babak yang baru setelah putusan pada hari ini. Iya, keluarga juga ingin menyampaikan rasa syukur, alhamdulillah sangat banyak, hampir seluruh rakyat Indonesia ikut membantu, ikut mengomentari dan ikut memberi masukan untuk kasus ini. Jadi kita berharap juga seperti tadi kata Bang Ali, Bang Tama, kasus ini akan segera terungkap insya Allah, apalagi semua sudah turun tangan. Jadi tidak ada tempat untuk bersembunyi, tidak ada tempat untuk lari, apapun yang direkayasa pasti akan terbongkar, apapun yang nanti ditutupi pasti akan terbuka dengan transparan. Ya, kita berharap karena kebenaran akan datang, Reza. Betul. Cepat ataupun lambat kebenaran itu akan datang. Kita Jadi juga harus menghindari agar jangan menuduh ke sana kemari dulu, biar polisi dan semua institusi akan bekerja dengan baik. Jadi kebenaran itu bisa disalahkan tapi tidak bisa dikalahkan. Oke. Benar itu. Baik, bagus itu. Kita kawal bersama ya Bang Ali Ngabalin. Terima kasih banyak Mas Tama, terima kasih banyak Pak Reza, terima kasih banyak waktunya. Selamat malam. Sehat selalu. Terima kasih. Siap.